Saudara, DPR resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna hari ini, Perpu Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang kurang dari 2 bulan sejak Presiden Indonesia Mira Sumirat. Bergabung juga tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan atau KSP Ali Mohtar Ngabalin. Mengganti undang-undang. Materi muatannya memang sama dengan undang-undang karena itu bisa digunakan untuk mengganti undang-undang, tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa itu tidak ada. Dan kita Ubi Societas, Ibi Justicia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim Korda Mumi. Saya Maharani selaku opening dan closing statement sekaligus yang akan menyampaikan konklusi argumen dari tim pro dan tim kontra. Di samping kanan saya ada saudara Dai Bintang Afgan Akid selaku pihak pro atau setuju, dan di samping kiri saya ada saudara Muhammad Duri Hadi selaku pihak kontra atau tidak setuju. Jauh sebelum melangkah ke tatanan argumentasi, izinkanlah kami untuk memaparkan argumentasi terkait mosi pro dan kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada akhir tahun 2022, publik dihebohkan dengan Perpu Cipta Kerja atau Ciptaker nomor 2 tahun 2022, sontak mengenai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang mengatakan bahwa pengesahan Perpu Ciptaker dianggap mengancam hak-hak buruh dan tidak melibatkan pihak-pihak, sehingga muncul dugaan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam riset CNBC Indonesia tahun 2023, sebenarnya Perpu Ciptaker adalah langkah mitigasi dan krisis global untuk pemulihan perekonomian Indonesia dan geopolitik. Mari kita melakukan analisa komprehensi terkait argumentasi yang dibawakan oleh pihak pro dan pihak kontra. Interpretasio Kesat Inclaris. Jika teks undang-undang telah terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi adanya penafsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat yang kami banggakan, serta para peserta debat Gebiar Milad LDRH 2023 yang amat terpelajar. Saya Dai Bintang Afgan Akid selaku pembicara pertama dengan kedudukan stance berada di pihak pro atau menyatakan setuju pada mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang arif, adil, dan bijaksana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mendefinisikan bahwa cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Eko Prasojo, seorang ahli hukum, mengemukakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, investasi, dan perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Dari status quo yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan peraturan perganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun 2022-2023. Mosi kita kali ini memiliki urgensi, diantaranya Perpu Cipta Kerja dianggap sebagai upaya mendesak dalam mengantisipasi kondisi global baik ekonomi maupun geopolitik. Kemudian, untuk memberikan efektivitas dan kepastian hukum agar tidak adanya kekosongan hukum. Dewan juri yang arif, adil, dan bijaksana, mari kita masuk dalam aspek latar belakang yang kami bagi atas 4 poin, yaitu landasan filosofis, yuridis, teoritis, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Poin pertama, secara filosofis, Pancasila menekankan perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua warga negara. Dalam konteks Perpu Cipta Kerja, pengesahan menjadi undang-undang harus memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja, menghormati martabat manusia, dan menghindari diskriminasi atau eksploitasi. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang dimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian poin yang kedua, secara yuridis. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi hak-hak pekerja, menciptakan kondisi kerja yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Kemudian poin yang ketiga, secara teoritis. Dalam konteks Perpu Cipta Kerja, teori hukum tata negara dapat digunakan untuk memahami kewenangan presiden dalam mengeluarkan peraturan pemerintah dalam keadaan darurat dan bagaimana peran lembaga legislatif dalam pengesahan menjadi undang-undang. Kemudian poin yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi. 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui putusan nomor 91 garing peraturan perundang-undangan garing 18 garing 2020. Mari kita komparasikan dengan negara lain. Beberapa negara juga telah melakukan reformasi ketenaga kerjaan dan melakukan langkah-langkah serupa untuk meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Irlandia menggunakan metode Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus 3.225 undang-undang. Sedangkan Serbia menggunakan metode Cipta Kerja guna untuk membentuk Undang-Undang Otonomi Provinsi Vojvodina. Dewan Juri yang terhormat, goals kami di sini yaitu kami menginginkan hal ini mampu memberikan efek positif bagi masyarakat seperti iklim investasi yang kondusif yang akan menyerap lebih banyak pekerjaan serta produktivitas para pekerja dapat meningkat. Jika tujuan Undang-Undang Cipta Kerja tercapai, maka akan memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, iklim investasi kondusif, dan lapangan kerja akan meningkat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mekanisme atau solusi yang dapat kami hadirkan dari tim Pro yaitu membuka saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Melalui dialog dan para konsultasi yang inklusif, semua pihak dapat berbagi pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian dan terima kasih. Jika memberikan efek positif bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang diimpikan, maka pengesahan Perpu Cipta Kerja bukanlah solusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra akan menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh tim pro. Tim pro menyampaikan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja ini merupakan kondisi yang mendesak dalam upaya mengantisipasi kondisi global, kondisi ekonomi maupun kondisi geopolitik. Namun pada faktanya, urgensi yang telah disampaikan oleh tim pro, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk disahkan secara terburu-buru. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru berpotensi mengikis hak-hak buruh di Indonesia, mulai dari proses pembahasan hal-hal krusial hingga Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap kurang transparan dan akuntabel. Dewan Juri yang terhormat, mari kita memasuki kepada tatanan argumentasi kami. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun, alih-alih untuk memperbaiki undang-undang yang memicu kontroversi, pemerintah justru menerbitkan Perpu pengganti, sehingga pemerintah dianggap tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai tidak adil dari sisi regulasi dan membebankan masyarakat. Terdapat beberapa latar belakang yang menjadi alasan kami menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja ini. Mari kita analisis. Yang pertama, proses pembuatan undang-undang yang dinilai tidak transparan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Hingga dampaknya apa Dewan Juri? Hal ini memungkinkan adanya keputusan yang tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagai asas meaningful youth participation. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahap yang mestinya dilalui, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pada pengundangan. Namun pada faktanya, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan aturan yang semestinya dilalui dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, ketidakjelasan dalam kebijakan ketenagakerjaan serta kebijakan investasi asing yang dapat merugikan. Dan yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai tidak cukup jelas dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait dengan ketentuan upah minimum yang diatur dalam pasal 88D ayat 2 Cipta Kerja, di mana dalam hal ini tidak jelasnya penggunaan diksi kata yang berpotensi pada kesalahan penafsiran hingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi jaminan sosial dan hak pekerja lainnya yang juga dianggap kontroversi dan tidak cukup jelas. Hal ini membuat masyarakat dan serikat buruh khawatir bahwa
hak-hak pekerja akan terabaikan dan tidak dilindungi secara memadai, sehingga makin memperburuk kondisi pekerja di Indonesia. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi investasi asing di Indonesia tanpa memperhatikan kepentingan nasional yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Dewan Juri terhormat, bahkan urgensi yang telah disampaikan oleh tim Pro sudah menyalahi landasan teori hak asasi manusia, lingkungan, kemanusiaan hingga pada teori konstitusionalitas, sehingga tidak terdapat pembelaan atas urgensitas yang telah disampaikan oleh tim Pro. Dewan Juri terhormat, terdapat 2 poin penting yang menjadi urgensi penolakan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Yang pertama, potensi kerusakan lingkungan. Pasal kontroversi dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat dalam pasal 69 dan pasal 70. Dianggap kontroversial karena dapat menghilangkan perlindungan lingkungan sebab kegiatan usaha dapat dilakukan tanpa melalui proses penilaian dampak lingkungan. Hal ini juga dianggap mempermudah perizinan industri dan pertambangan. Sehingga dampaknya apa Dewan Juri? Ini akan meningkatkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang kedua, tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Proses legislasi yang dilakukan oleh pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan organisasi buruh. Sehingga undang-undang ini tidak mempresentasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami memiliki solusi dan mekanisme Dewan Juri. Yang pertama, pemerintah melakukan revisi dan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada pasal yang kontroversial seperti pasal 69 dan pasal 70, untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan, serta memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Solusi selanjutnya lebih memperkuat lagi regulasi dan standar lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Dewan Juri, dengan solusi serta mekanisme yang kami tawarkan, sudah dapat menjawab tantangan serta permasalahan dan kekhawatiran oleh tim Pro, dan kami bangga menjadi tim kontra. Hukum terkadang tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang berbahagia. Sebelum menutup perdebatan kita kali ini, saya akan memberikan konklusi dari pihak Pro dan juga kontra. Berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh pihak Pro, terdapat 3 poin landasan mengapa pihak Pro setuju dengan mosi kita kali ini. Sejalan dengan sila kedua Pancasila, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang harus memperhatikan pelindungan hak pekerja, menghormati martabat manusia, dan menghindari diskriminasi atau eksploitasi. Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat memberikan landasan hukum yang jelas, melindungi hak pekerja, menciptakan kerja yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Teori hukum tata negara dapat digunakan untuk memahami kewenangan Presiden dalam mengeluarkan peraturan pemerintah dalam keadaan darurat dan bagaimana peran lembaga dalam pengesahan menjadi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang dihadirkan oleh tim Pro yaitu membukanya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengusaha, dan juga buruh. Beralih pada argumentasi yang dibangun oleh pihak kontra, setidaknya terdapat 3 poin argumentasi yang menjadi landasan mengapa pihak kontra tidak setuju pada mosi kita kali ini. Proses pembentukan undang-undang yang tidak transparan dan kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, hal inilah yang memungkinkan adanya keputusan yang tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan implikasi jangka panjang bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Sehingga Mahkamah Konstitusi melihat tidak memenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagai asas meaningful participation. Dalam pembentukan peraturan undang-undang terdapat beberapa tahap yang mesti dilalui, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun, pada faktanya, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan aturan semestinya dilalui dalam proses pembentukan undang-undang. Ketiga, ketidakjelasannya dalam kebijakan ketenaga kerjaan serta kebijakan investasi asing yang dapat merugikan. Dewan Juri yang terhormat, maka solusi yang dihadirkan oleh tim kontra yaitu pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merusak lingkungan. Mekanisme pengawasan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mentoring kegiatan usaha, sehingga asas meaningful participation dapat terpenuhi. Itulah tadi komprehensi argumen terkait argumentasi yang telah disampaikan oleh tim Pro dan tim kontra, sekaligus konklusi argumen yang telah kami sampaikan. Baik tim Pro dan tim kontra masing-masing mendudukan serta memiliki landasan dan latar belakang yang kuat terkait penolakan persetujuan dalam pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kami dari tim For the Mumi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.